Tuhan Bapa yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nunatnya kemana-mana, berkahilah makan kami, berkahi segala yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya, cuy. Nah, baru boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mulut lebih sibuk memuntahkan ejekan ketimbang mencerminkan keluhuran ajaran sendiri, jangan berani-berani mengklaim sedang membela kebenaran, karena yang sebenarnya sedang kau sembah dan bela hanyalah ego kerdilmu yang haus akan pujian. Mungkin ada kepuasan tersendiri, sebuah sensasi kemenangan semu yang meletup di dada ketika jemari berhasil mengetikkan ejekan atau bibir dengan lincah mempelesetkan tata cara ibadah orang lain. Rasanya seperti baru saja memenangkan piala kebenaran duniawi, bukan? Seolah-olah Tuhan di atas sana sedang bertepuk tangan, bangga melihat hambanya berhasil membuat pemeluk agama lain merasa tersinggung dan terpojok. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri sejenak. Di tengah keriuhan tepuk tangan kelompok sendiri, apakah imanmu mendadak meroket setinggi langit hanya karena berhasil merendahkan keyakinan orang lain? Apakah surga langsung memesankan tempat yang paling depan untuk orang-orang yang paling mahir memproduksi ujaran kebencian? Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa jika standar kesucian kini diukur dari seberapa tajam lidah kita melukai sesama. Sangat menggelikan ketika seseorang merasa sedang membela kedaulatan Tuhan, padahal yang sebenarnya yang ia lakukan hanyalah memamerkan pendangkalan imannya sendiri. Tuhan yang maha kuasa dan maha besar mendadak digambarkan seolah-olah begitu rapuh sehingga membutuhkan lelucon murahan dan cemooh kita untuk mempertahankan keagungannya. Apakah iman semurah itu hingga harus dinaikkan posisi dengan cara menginjak-injak rumah ibadah atau ritual orang lain, mengejek, menghina, mempelesetkan cara doa, dan lain sebagainya? Akibat dari panggung saling hina ini, teman-teman sekalian, sudah sangat jelas dan terpampang nyata di depan mata. Kita sedang secara sadar dan gotong royong membangun dinding permusuhan yang makin hari makin kokoh. Ketika satu pihak melempar batu ejekan, pihak lain tidak akan membalas dengan bunga. Mereka akan membalas dengan lemparan yang barangkali jauh lebih besar. Dan kalau itu yang terus terjadi di bangsa ini, kita tidak nyaman ada di bangsa ini. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah puing-puing kedamaian dan debu kebencian yang meracuni anak cucu kita kelak. Fokuslah pada iman masing-masing. Kalimat ini mungkin terdengar begitu sederhana, namun tampaknya menjadi pelajaran paling sulit dalam sejarah peradaban manusia, karena jika setiap orang sibuk memperbaiki kehidupannya sendiri, mengikis kesombongan di hatinya, dan memperdalam kasih atau ketakwaannya, dunia ini akan jauh lebih tenang. Mengapa harus memusuhi? Mengapa harus mengejek? Mengapa harus menghina? Mengapa harus memusuhi halaman rumah orang lain ketika taman di rumah sendiri masih penuh dengan rumput liar, keburukan, dan lain sebagainya? Bayangkan betapa ironisnya kehidupan spiritual seseorang yang waktunya habis hanya untuk semata-mata atau memata-matai, maksud saya, menganalisis dan mencari celah dari ajaran agama lain, agama tetangga, dijadikan sebagai bahan olok-olokan, ejekan, fitnaan, dan seterusnya. Kemana perginya kedamaian jiwa yang dijanjikan oleh ajaran agamanya sendiri? Sungguh kasihan. Iman yang seharusnya menjadi sumber ketenangan dari rahmat justru berubah fungsi menjadi bahan bakar dendam yang tak kunjung padam. Peringatan ini bukan sekedar imbauan manis tanpa arti, melainkan kenyataan pahit yang harus kita telan bersama. Jika budaya saling menghina ini terus dipelihara, jangan kaget jika suatu hari nanti kita tidak lagi mengenali nilai-nilai kebaikan dalam diri sendiri. Agama tidak lagi dikenal sebagai peneduh jiwa, melainkan identitas kelompok bersenjata, kata-kata kasar yang siap menerkam siapa saja yang berbeda.
Setiap ajaran membawa pesan yang sangat luhur tentang kebaikan, kesucian, hidup, dan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan penciptanya serta terhadap sesamanya dan alam di sekitarnya. Ketika fokus itu bergeser dari bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, menjadi bagaimana membuktikan orang lain salah, saat itulah iman telah kehilangan jiwanya. Kita hanya menyembah ego sendiri yang terbungkus rapi dalam jubah keagamaan. Oleh karena itu, berhentilah berpura-pura menjadi pahlawan kebenaran dengan cara yang merusak. Kembalilah pada kitab suci masing-masing, baca kembali ajaran tentang kerendahan hati, kasih, dan penghormatan. Buktikan keindahan imanmu melalui kebaikan tutur kata, kejujuran, sikap, dan kedamaian yang kau sebarkan. Bukan dari seberapa lantang kau bisa menertawakan cara orang lain berdoa. Pada akhirnya, teman-teman sekalian, di hadapan Sang Pencipta nanti, kita tidak akan ditanya tentang seberapa banyak orang yang berbeda iman dengan kita, berhasil kita permalukan di media sosial maupun di kehidupan nyata. Yang dihisap dan dipertanyakan adalah kebersihan hati kita sendiri, ketulusan amalan kita, dan bagaimana kita memperlakukan ciptaannya. Jadi jagalah iman masing-masing dengan anggun tanpa perlu mengotori tangan, mulut kita untuk merusak iman orang lain. Seperti itu.